yang kita olah di sini bukan saja buah yang kondisinya baik-baik saja, size-nya kecil, terus kemudian datang ke sini sudah dalam kondisi lembek dan lain sebagainya. Dari biji-bijian, umbi-umbian, kemudian akar, dedaunan. Secara riset, khususnya riset pribadi Jiva Java, alkohol itu merupakan pengawet yang paling aman untuk dikonsumsi. Awal muasalnya itu Jiva Java itu kan kami ambil dari kata jiwanya orang Jawa. Jadi jiwanya orang Jawa itu adalah berjuang. Salah satunya itu. Latar belakangnya kan kami pindahan dari Sumatera pulang ke Jawa seperti itu ya. Terus asalnya sih Jiva Java itu adalah rumah kopi sebetulnya. Jadi saat itu lagi tren kopi-kopian yang seduh pouring dan lain sebagainya. Kemudian kami buka usaha rumah kopi itu, hanya saja pada saat itu stuck karena COVID. Nah, bersamaan dengan rumah kopi, ayah saya, Pak Dodi Baswardojo, itu adalah periset. Jadi bukan periset di bawah suatu lembaga ya. Jadi memang jiwanya adalah peneliti secara pribadi. Jadi dia meriset segala macam produk pertanian itu enaknya pasca panen yang seperti apa, diolah seperti apa yang bisa menghasilkan suatu produk unggulan dengan jangka panjang tanpa ada kadaluarsa seperti itu. Nah, karena pandemi COVID, akhirnya kedai kami tutup, Jiva Java tutup, fokus ke riset saja. Kemudian hasil riset itu kan terus berkembang ya, nggak satu, dua, tapi karena terus setiap hari meriset, otomatis ada puluhan bahkan ratusan. Nah, kemudian di Jiva Java ini sendiri itu ada sering ada kunjungan-kunjungan, ada yang ngumpul. Terus mereka mengatakan alangkah baiknya kalau produk riset ini kita upkan seperti itu. Akhirnya muncullah kata sabusi, sari buah fermentasi. Sabusi itu karena sabusi itu adalah singkatan ya, sari buah fermentasi. Jadi dasarnya, bahan dasarnya itu dari buah-buahan terutama. Kemudian kami beralih juga dari biji-bijian, umbi-umbian, kemudian akar, dedaunan, bunga, banyak apa istilahnya yang bisa kita olah untuk menjadi produk fermentasi. Yang membedakan adalah durasi. Jadi ini ada proses pembuatan, kemudian ada proses aging atau penuaan. Gitu, kita simpan cukup lama lah untuk sebelum bisa enak dikonsumsi oleh teman-teman. Biasanya kami mendapat dari petani. Nah, petani ini biasanya sering mengeluhkan kan, ini habis panen tapi nggak bisa kami jual lagi, atau kami jual juga tidak ada untung, terlalu rendah sekali harganya. Bagaimana ini Pak atau bagaimana Ibu? Akhirnya kami tampung. Proses pembuatannya cukup sederhana ya. Kita tidak perlu pakai alat yang aneh-aneh. Hanya yang dibutuhkan itu adalah galon. Terus kemudian alat untuk mengaduk, terus bahan bakunya sendiri yang kita butuhkan adalah bahan dasarnya itu tadi bisa buah, bisa yang tadi ya macam-macam itu tadi. Terus kemudian
starternya atau ragi yang akan membuat proses fermentasi ini cepat. Kemudian ditambahkan gula. Gula itu bisa gula pasir, bisa fruktos, glukos, dan lain sebagainya. Pengolahannya tergantung yang akan kita olah ya Mbak ya. Jadi misalnya yang kita olah ini adalah buah-buahan yang gampang busuk seperti itu atau gampang basi. Kita harus rebus dulu. Kita harus rebus dulu, ada penambahan air. Untuk penambahan air hanya untuk buah-buahan yang tidak mengandung air. Tapi kalau buah-buahan yang mengandung air seperti semangka, melon yang cukup banyak, kita bisa bikin premium dengan tanpa penambahan air sama sekali. Toples seperti ini atau langsung di sini bisa. Iya, langsung di sini bisa. Jadi kita bisa tes langsung rasanya. Jadi di sini bisa. Jadi prosesnya, misal ya ini ya, contoh misalnya airnya 1 liter, terus kemudian kita tambahkan gula pasirnya itu 250 gram. Terus kemudian ini ada namanya biang Mbak, biang ragi. Itu kita tambahkan lebih kurang 7 gram untuk 1 liter. Iya, langsung dicampurkan. Kemudian kita tunggu prosesnya, bisa dinikmati itu, maksudnya kita bisa langsung ngincipi ya, langsung ngincipi itu hari itu juga sampai bisa sangat enak dinikmati itu 2 tahun. Iya, 2 tahun. Oke. Ini kalau katanya orang Korea, makgeolli ini. Konsepnya adalah bagaimana kita ini meningkatkan hasil pertanian itu tadi ya Mbak ya. Karena yang kita olah di sini bukan saja buah yang kondisinya baik-baik saja, tetapi kadang kita size-nya kecil, terus kemudian datang ke sini sudah dalam kondisi lembek dan lain sebagainya. Itu bisa kita proses dengan proses fermentasi ini dan hasilnya juga bisa jadi lebih baik. Respon mereka sih senang ya, dalam artian ada suatu cara pengolahan yang mudah, gampang, istilahnya mereka juga gampang membuat sendiri di rumah seperti itu. Hanya saja memang respon yang baik ini terkadang terbentur dengan masyarakat yang mengatakan bahwasanya ini ada kandungan alkoholnya seperti itu. Padahal secara riset, khususnya riset pribadi Jiva Java, alkohol itu merupakan pengawet yang paling aman untuk dikonsumsi dibandingkan pengawet-pengawet pabrikan lain gitu. Ada yang bikin sendiri, ada yang sudah kami main aja ke Jiva Java, cuman memberikan buah-buahannya, kami yang mengolah, terus mereka tinggal terima manisnya saja. Khasiat sabusi sendiri, kalau saya berbicara tentang sabusi ini, karena base-nya adalah buah-buahan ya Mbak ya. Buah-buahan itu kita ekstrak. Jadi apa yang biasa kita butuhkan dari buah-buahan itu otomatis kita dapatkan semuanya. Nah, hanya saja kalau misal nih ya, kita makan jeruk untuk mencukupi kebutuhan vitamin C kita, itu sehari harus 7 buah jeruk. Nah, sedangkan dengan sabusi, karena sudah melalui proses fermentasi dan kita ambil ekstraknya, itu cukup 1 seloki sampai 2 seloki 1 hari untuk istilahnya terapi ya, kalau memang membutuhkan vitamin C yang tinggi seperti itu. Terus untuk kita bicara juga kopi kan juga bisa difermentasi. Kopi juga kandungan kafeinnya menjadi turun. Itu tetapi ada namanya kandungan yang bisa meningkatkan hormon kortisol, dan itu yang kita butuhkan untuk meningkatkan fokus pada saat kita bekerja. Dan kopi ini bisa diminum setiap saat, yang sabusi kopi ini. Gitu. Tidak ada jam ngopi atau bagaimana, tidak ada.
yang paling tahan banting menurut saya ya. Jadi istilahnya dalam segala kondisi dia tetap bisa hidup gitu. Makin banyak dipanen, makin sering dipanen, makin banyak makin sering dipangkas juga dia makin batangnya makin dewasa, makin besar, buahnya juga makin gede. Anak saya yang bungsu itu sakit asma, Mbak. Jadi dia kalau konsumsi mulberry, terutama ya yang buah mulberry itu rutin, itu sesak nafasnya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Kecuali kalau memang dia sedang ada sakit batuk pilek gitu ya, batuk pilek, itu saya sama sekali tidak menggunakan obat-obat dari apotek, tapi hanya sabusi itu saja. Saran pengkonsumsiannya biasanya itu tergantung kebutuhan juga. Kalau misalnya untuk anak-anak yang sedang sakit batuk pilek dan lain sebagainya, saya hanya menyarankan 1 sloki sampai 2 sloki pada saat menjelang tidur malam. Gitu. Jadi supaya istirahatnya nyenyak. Tapi kalau misalnya untuk fungsinya untuk orang dewasa yang pengen rileks, terus kemudian menurunkan tingkat stres dan lain sebagainya, itu bisa 3 kali sehari. Kalau kami membuat istilah itu adalah mengganti ongkos pembuatan juga kemasan gitu. Kadang-kadang mereka pun membawa kemasan sendiri, tumbler atau apa gitu ya, terus minta diisi di sini seperti itu. Nah, untuk mengganti ongkos pembuatannya seperti itu biasanya kami charge sesuai dengan harga buah. Edukasi bahwasanya ini produk adalah baik ya, baik untuk kesehatan, dan bisa dikonsumsi untuk segala usia seperti itu. Asalkan memang kita mengkonsumsinya itu dengan aturan, jangan asal. Biasanya yang untuk seminar sendiri belum, tapi biasanya yang hadir di tempat ini wisatawan dari luar Kota Batu itu kami edukasi terlebih dahulu. Jadi ini semua yang di sini adalah sarana edukasi untuk teman-teman yang datang ke Jiva Java. Nah, saya urutkan dari sebelah paling dekat dengan saya ya. Ini air destilasi. Terus kemudian ini contoh ekstraksi atau proses penyulingan dari kunyit, rimpang kunyit. Kemudian ini adalah tanah liat yang sudah disterilisasi. Itu fungsinya untuk menyaring produk sabusi yang belum bisa bening. Kemudian ini ini hasil sulingan dari jahe, kemudian ini rendaman kunyit, kemudian ini adalah rendaman kulit jeruk atau kulit lemon. Nah, yang ini contoh kalau misalnya kadar alkoholnya sudah hilang sama sekali, gampang sekali ditumbuhi oleh jamur. Nah, ini akar wangi, ini salah satu bahan mentah yang bisa diproses menjadi sari buah fermentasi maupun minyak wangi seperti itu. Tapi kalau harus minyak wangi berarti kita kan harus ambil minyak atsirinya. Terus kemudian ini arang aktif yang digunakan untuk sama seperti tanah liat tadi untuk penyaringan. Terus ini rendaman air jahe dari Kediri sama Blitar, barter gitulah istilahnya ya. Mereka kirim nanas, ada yang sudah jadi mereka bawa pulang. Biasanya kan kalau orang bisnis tuh jual beli ya, saya beli terus udah gitu produk ada yang jadi, kamu juga beli lagi sama saya, itu enggak di sini. Harapannya yang membuat sabusi bukan Jiva Java saja. Jadi semua kami mengharapkan bisa membuat sabusi dalam artian ini produk
bagus, ini layak untuk diperkenalkan di masyarakat seperti itu. Dan untuk kedepannya lagi berharapnya sih regulasi untuk Sabusi itu dibuat jelas, karena memang ya itu tadi kan saya di awal sudah bilang ada kadar alkoholnya gitu. Kalau kita golongkan ke minuman keras itu ya belum bisa, tetapi kalau kita golongkan ke air tape kok tidak menjadi minuman yang bisa membawa nama Indonesia atau daerah dengan baik begitu Mbak. Saya lebih suka tetap sari buah fermentasi. Ayo rame-rame minum Sabusi. Itu saja.